Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan perjalanan spiritual bersama Yang Guru Sodanjo Supriyadi Peta yang dulu pernah diisukan meninggal. Alhamdulillah beliau hari ini masih sehat, segar bugar di usia sekitar 124 tahun. Alhamdulillah. Juga bersama keluarga besar panjenenganipun Gus Mukhlis, juga jamaah, hari ini kita memasuki wilayah Pantai Banyuwangi, di mana kita akan menjalankan spiritual ziarah ke makam waliullah. Jangan kemana-mana, saudaraku semua, masih bersama kami di Gus Miftah Channel untuk menjalankan perjalanan spiritual penyatuan 4 elemen alam bersama Yang Guru Sodanjo Supriyadi Peta dan Gus Mukhlis, juga keluarga besar Banyuwangi. Ada yang berkata-kata, mari ini obat ya, obat. Waduh, aku lali yon. Saudaraku, penting sekali berhubungan rasa dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berbuatlah hanya karena Allah, jangan berbuat karena dorongan, keinginan atau nafsu. Ingat, dudukan hakikat itu berada di dalam diri, bukan di luar. Kalau sholat merasa dengan diri sendiri, berarti tidak mentauhidkan Allah. Yang berdiri pada diri kita, ini sifat Allah, dan kita berdiri pada zat Allah atau pada rasa. Rasa itu zatlah yang merasakan ketuhanan itu. Rasa tidak dapat diungkap, itulah zat. Perjuangkanlah rasa ketuhanan itu, karena zatlah yang merasakan ketuhanan Allah. Pandangan dohir atau di luar jasad kita, semua itu makhluk. Jangan pandang keluar, makhluk semua itu. Pandang dalam, jangan dari luar dibawa ke dalam, tapi dari dalamlah dipancarkan keluar. Di luar itu makhluk, di dalam itu Allah. Kalau ada rasa, itu wahidiyah. Kalau tidak ada rasa, itu wahidiyah. Saudaraku yang berbahagia, Allah menciptakan karakter manusia sama persis dengan karakter alam dalam 4 elemennya. Air adalah sumber kehidupan. Tidak hanya kehidupan dari sisi biologisnya saja, tetapi memiliki nilai yang sama dari sisi spiritualnya.
Tanpa adanya air, tidak akan pernah ada yang namanya kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim yang bunyinya, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Shadaqallahul adzim al-ayah. Yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, yang menjadikan landasan kita untuk berpikir, menangkap energi alam melalui perilaku keempat elemen utamanya, terkhusus elemen air yang begitu penting dalam proses menghidupkan sesuatu yang tadinya telah mati. Saudaraku yang berbahagia, mengamati dan mengambil pelajaran dari perilaku alam melalui empat elemen, yaitu tanah, air, angin, dan api. Tanah sebagai perwujudan insan manusia, air sebagai perwujudan wahyu atau firman, angin pembawa berita atau rasul, sedangkan api adalah perwujudan nafsu atau iblis. Saudaraku yang berbahagia, berdasarkan perilaku empat elemen alam tersebut, maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika unsur elemen tanah itu berdiri sendiri, maka tanah itu akan menjadi tanah yang tandus, kering, dan mati dikarenakan tidak adanya air sebagai sumber kehidupan. Artinya, ketika manusia hidup dengan paradigmanya sendiri, maka secara biologis manusia memang hidup, tapi sesungguhnya telah mati spiritualnya dikarenakan bodoh soal kewahyuan, bergerak tapi randum sesuka hati, atau kehidupan zombie. Allah telah memberikan contoh model tanah yang seperti ini ada pada salah satu tokoh besar dalam kerajaan Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Amr bin Hisham, atau yang dijuluki sebagai Abu Jahal, atau bapak pemimpin kebodohan. Sosok salah satu pemimpin yang dari kacamata kepemerintahan Quraisy disebut sebagai Abu Hakam, atau bapak pemimpin kebijaksanaan. Pernahkah kita dengar itu? Menarik bukan? Di sini ada dua sisi kacamata berbeda tentang julukan dari Amr bin Hisham ini. Memang tokoh pejabat yang berperan sebagai antagonis ini masuk bagian dari lembaga kepemerintahan Darun Nadwah, atau lembaga kepemerintahan pembuat aturan, bersama tokoh-tokoh pembesar Quraisy lainnya. Tapi kebijaksanaannya kala itu tidak kemudian membawanya menjadi manusia yang hak di mata langit atau ilmu Allah, bahkan berbalik
180 derajat. Justru kebijaksanaan dalam berpolitik yang dipandang hebat di bumi itu dikatakan sebuah perilaku kebodohan oleh langit. Jadi sepandai-pandainya manusia dalam kekuasaan tanpa kewahyuan, tetap saja di mata Allah adalah orang-orang yang bodoh, yang tersesat, orang kotor yang tidak paham kitab. Karena tidak paham, jadinya si antagonis ini memusuhi dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tanah yang berdiri sendiri. Mereka dibiarkan Allah mati dengan pengetahuannya sendiri. Tanah yang pengetahuannya sedikit pun tidak memberikan manfaat bagi terwujudnya rahmatan lil alamin. Jangankan berbuah untuk kemaslahatan, hidup saja tidak. Kebijakan-kebijakannya syarat akan kepentingan yang justru membuat kerusuhan di muka bumi. Itu semua hanya dikarenakan untuk memenuhi nafsu diri dan golongannya masing-masing. Naudzubillah min dzalik. Saudaraku yang berbahagia, sedangkan yang kedua adalah elemen tanah ditambah elemen air. Artinya, jika elemen tanah yang berdiri sendiri itu mati, maka akan menjadi hidup kembali karena mendapatkan curahan air dari langit. Itu berarti manusia yang bodoh akan kewahyuan, mati dan tandus spiritualnya, akan dapat kembali hidup, berakal sehat, mendapatkan seberkas cahaya kesadaran selama mendapatkan curahan firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akalnya tercerahkan. Kenapa firman langit? Kenapa firman Allah? Ya karena dunia banyak dikuasai oleh firman bumi, yaitu air yang diserupakan layaknya air langit. Orang-orang yang tercerahkan, yang mendapatkan cahaya spiritual, yaitu orang-orang yang kembali kepada aturan-aturan dan hukum Allah, yang bergerak teratur, tidak random seenaknya sendiri dengan aturannya sendiri, yang tidak sombong dengan pengetahuannya sendiri. Inilah yang disebut Allah menghidupkan kembali orang-orang yang mati spiritualnya, layaknya Nabi Isa alaihissalam yang diberi kemampuan membangkitkan orang-orang yang mati. Bukan membangkitkan atau menghidupkan secara jasad biologisnya, tetapi membangkitkan kehidupan spiritualnya, hingga kemudian manusia itu menjadi hidup dengan firman-firman Allah dan dapat memenuhi bumi dengan buah-buahan yang berupa amalan yang dapat dirasakan oleh seluruh makhluk. Buah yang tidak hanya dirasakan oleh golongannya sendiri, tetapi buah yang dapat dirasakan oleh semesta alam. Bahkan binatang, anjing, babi, tikus, semut, dan lain sebagainya, segala tumbuh-tumbuhan, gunung, samudra, dan seluruh isi alam pun mengakui keberadaan buah-buah dari manusia yang kembali hidup kewahyuannya. Karena pada waktu hari berbangkit, manusia akan benar-benar melebur dalam ekosistem alam semesta yang menjadi sebuah kerajaan besar Allah, Tuhan semesta alam. Itulah tanah yang tandus dan mati dihidupkan kembali dengan air melalui hujan dari langit. Dari situlah tanah mati menjadi tanah yang hidup, subur, dan berbuah, bermanfaat bagi keberlangsungan ekosistem di dalamnya. Contoh tanah yang telah tersiram air terdapat pada semua sahabat yang mengimani akan kewahyuan Allah dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, serta para nabi dan rasul lainnya. Karena memang hanya para nabi dan rasul yang mampu menghidupkan manusia yang mati spiritualnya dan gemar berbuat kerusakan menjadi manusia-manusia yang sebenar-benarnya, yang berarti mereka telah kembali kepada Allah. Fafiru ilallah
menjadi rahmatan lil alamin. Saudaraku yang berbahagia, sedangkan yang ketiga yaitu tanah, kemudian ditambah air, kemudian ditambah angin. Syarat tanah bisa ketemu air hanya melalui angin, yang atas kehendaknya Allah meniupkan angin dengan membawa awan di langit menuju ke tempat tanah yang tandus atau mati. Dari situ diturunkanlah hujan, dan tanah mati itu dapat tersiram air langit yang menghidupi dan memenuhi bumi dengan buah-buahannya. Artinya manusia yang bodoh akan kewahyuan akan dapat kembali berakal hanya melalui angin yang ditiupkan membawa awan, membawa kitab suci dan menurunkan air hujan, mengajarkan kewahyuan sehingga manusia tersebut dapat menghidupi dengan buah-buahnya, yaitu memakmurkan bumi semesta, kehidupan surga atau kebahagiaan. Tanpa melalui para nabi dan rasul, manusia tidak akan sampai menyentuh air langit, menyentuh dari ruh firman Allah. Tanpa angin, manusia hanya akan dapat air yang diserupakan, yang sudah ditampung dalam bendungan, yang sudah tercampur oleh limbah dan kotoran. Lantas siapa saja yang ingin mendapatkan airnya harus membawa upeti kepada penjaga bendungan, padahal si penjaga sudah diperintah untuk memberi air itu secara murni, suci dan benar dari sisi Allah, bukan malah dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun kelompok demi keuntungan dan eksistensinya sendiri di dunia. Inilah yang dinamakan jual beli firman. Tidak ada yang mendapatkan kewahyuan secara benar melainkan melalui angin, yaitu para nabi dan rasul. Selain dari sumber itu, manusia hanya akan menerima air yang sudah kotor. Jika air itu diteguk, akan membuat manusia menjadi keracunan, mabuk, linglung, dan tidak sadar akan kebenaran langit itu sendiri. Elemen angin ini disematkan kepada para nabi dan rasul dan dibantu oleh para tanah yang sudah dicelup oleh air langit, yang senantiasa mengalirkan air murni itu secara tidak gratis, tetapi menjualnya dengan kasih dan sayang kepada tanah-tanah tandus lainnya, sebagai Tuhan semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang. Saudaraku yang berbahagia, sedangkan yang keempat adalah tanah dan api. Jika tanah berdiri sendiri, itu mati dan dibakar panasnya api, maka akan gosong menjadi abu, tanah yang menjadi abu. Artinya manusia dalam kondisi yang paling merugi keadaannya adalah udah jatuh ketimpa tangga. Siapa dia? Yaitu manusia yang mati spiritualnya, bodoh akan kewahyuan, ditambah lagi posisi kehidupannya dijajah oleh pola hidup non kewahyuan, dijajah oleh penguasa dunia yang tidak paham wahyu, atau sedang diperbudak oleh nafsu angkara manusia lainnya atau kehidupan neraka. Contohnya pada Bani Israel yang tadinya menjadi umat yang mati dan bodoh akan kewahyuan, serta dijajah atau diperbudak oleh sistem kepemerintahan batil yang dipimpin oleh Fir'aun. Di sini mengacu pada rakyat umat Israel yang hanya jadi abu. Mereka tidak berdaya, tak ada kekuatan, tidak memiliki penolong saat kesusahan, selalu ditindas dan menjadi korban penguasa. Bani Israel yang menjadi abu ini kemudian meratap, bertobat dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keadaan hidupnya yang tak hidup. Allah menjawabnya dengan meniupkan Nabi Musa alaihissalam sebagai angin yang membawa awan berupa kitab suci Taurat dan mencurahkan air hujan sebagai wahyu untuk menghidupkan kembali Bani Israel. Dan setelah dihidupkan, Bani Israel menjadi umat yang paling berpengaruh di dunia dengan memberi buah-buah
langitnya dalam mewujudkan rahmatan lil alamin. Istilah lainnya, tegaknya kerajaan Allah di bumi, yaitu Yerusalem sebagai kota terang Allah pada masanya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, milik siapa tanah Yerusalem saat ini? Saudaraku yang berbahagia. Kemudian yang kelima, yaitu tanah ditambah api ditambah angin. Jika tanah dibakar api dan di sekelilingnya ada angin yang meniupkannya, maka api itu akan lebih membesar dan membara. Artinya, manusia mati karena bodoh kewahyuan yang dikuasai nafsu kesombongan. Ketika datang angin sebagai pembawa berita kebenaran, dia tidak akan pernah tunduk, tapi malah akan membesarkan kebodohan dan kesombongannya, lebih membara amarahnya, menjadi-jadi nafsunya. Itu semua karena merasa lebih pintar, merasa paling benar, merasa paling tinggi pemahamannya, pendidikannya, popularitasnya, dan derajatnya. Kondisi manusia seperti di atas yang disebut sebagai iblis. Jadi siapa iblis itu? Jelas iblis itu adalah manusia, bukan genderuwo, bukan makhluk astral yang tidak dapat diidentifikasi. Iblis adalah musuh yang nyata, bukan hantu pocong atau tuyul beringis dan lain sebagainya. Jadi iblis itu manusia bodoh yang dibakar amarah nafsu kesombongan, tanah yang sepenuhnya menjadi api membara. Nabi Adam alaihissalam sendiri menempati elemen angin, karena Nabi Adam adalah tanah yang sudah dicelup air, diajarkan kewahyuan oleh Allah dan diperintahkan menjadi angin sebagai khalifah, terlepas kemudian kembali melakukan kesalahan dan dihukum menjadi tanah yang tandus. Kalau dalam kesejarahan Muhammad Rasulullah SAW, tipe manusia api ini dicontohkan oleh paman Rasulullah sendiri, yaitu Abdul Uzza, yang dijuluki Allah sebagai Abu Lahab, yaitu bapak pemimpin kesombongan. Temperamental, angkuh, merasa besar, merasa benar dan lain sebagainya. Kisahnya mirip-mirip dengan Adam dan iblis, bahwa Abu Lahab diminta tunduk sama Nabi Muhammad SAW, tapi karena dia lahap, tanah menjadi api yang membara karena adanya angin, maka tidak pernah mau tunduk, bahkan menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu sudah dikun fayakunkan menjadi angin oleh Allah. Sebagai paman, Abdul Uzza tentu saja merasa jumawa soal pemahaman keilahian, lantas menyombongkan diri dan merasa lebih pandai dalam memahami ilmu kebenaran, sehingga tidak mau tunduk kepada berita besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pekerjaan setan menggoda, tetapi pekerjaan iblis adalah membuat dan menjadikan firman Allah menjadi dimensi yang abu-abu, membuat air langit jadi tercemar, membuat umat bingung di mana letak kebenaran sejati. Ketika umat bingung, maka yang terjadi adalah berpecah belah, saling sikut, saling tonjok, atau enggak ya saling cubit manja, kong kali kong dalam keuntungan. Padahal suatu hal yang paling dimurkai oleh Allah adalah berpecah belah, karena hal itu mengingkari tauhid. Saudaraku yang berbahagia, kemudian yang keenam adalah elemen api ditambah air. Yang bisa memadamkan api hanyalah air. Artinya, yang bisa menaklukkan nafsu kesombongan adalah ruh dari firman Allah. Tak ada solusi lain selain hal itu.
Mau mencari ke ujung dunia tidak akan pernah mendapatkan solusi akan pelik dan buntunya nafsu manusia. Yang bisa menaklukkan kekuasaan api adalah air. Ada istilah negara api menyerang dan selalu saja meninggalkan kehancuran. Inilah pola kekuasaan batil yang dihuni oleh pemimpin-pemimpin api, gemar melakukan hal-hal kebodohan. Pemimpin tidak berdasarkan kewahyuan, tetapi berdasarkan dengan nafsu. Kekuasaan model begini akan jatuh ketika Allah sudah berkehendak mencurahkan air langit yang deras kepada tanah-tanah yang dikehendakinya. Pergiliran hancur dan tegaknya suatu kekuasaan antara negara api dengan negara air itu pasti akan terjadi sebagai suatu bentuk skenario ketetapan dari maestro kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Namun jangan coba-coba merebut kekuasaan yang sedang berdiri. Siapapun, dimanapun, kalau Anda melakukan hal tersebut, berarti Anda termasuk orang mati, yaitu bodoh bin jahil. Karena soal kekuasaan hanya Allah yang memiliki hak prerogatif. Dia yang mencabut, menghancurkan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Dia juga yang akan mengangkat, memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Sejarah memberikan pelajaran yang nampol soal pergiliran peradaban manusia dari kekuasaan antara yang hak dengan yang batil, layaknya alam yang memberikan petunjuk bagaimana siang dan malam dipergilirkan sesuai garis waktu dan ketetapan dari yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, demikianlah sedikit berbagi ilmu pengalaman dari guru-guru kami, yang apabila apa yang kami sampaikan ada sebuah kebenaran, itu murni kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penguasa alam semesta dan penguasa 4 elemen alam semesta. Dan apabila ada kesalahan, itu murni dari kami sendiri. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian, semoga bermanfaat. Akhir kalam, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Aqulu qouli hadza subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.